Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ekonomi Syariah akan membahas tentang konsep investasi dalam Islam. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Hikmah Alia Zahra, MPM 18 13 03 10 18, Niko Pratama, MPM 18 13 03 10 28, dan Freddy Irawan, MPM 18 13 03 10 38. Adapun poin pembahasan yang akan kami bahas adalah yang pertama, definisi ruang lingkup investasi. Yang kedua, dasar hukum investasi dalam Islam. Yang ketiga, prinsip syariah dalam investasi. Dan yang keempat, akad-akad dalam investasi syariah. Yang pertama, definisi ruang lingkup investasi. Investasi itu berasal dari bahasa Inggris, investment, dari kata dasar invest yang berarti menanam. Adapun dalam bahasa Arab, tatmara yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya, menurut Antonio tahun 2007. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang, menurut Rahmawan tahun 2005. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Freddy Irawan akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi dasar hukum investasi dalam Islam. Dasar hukum atau pijakan aktivitas ekonomi investasi dalam ekonomi syariah yang digunakan adalah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 7 dan 9, hadis Nabi Muhammad SAW. Dan selain dari Al-Quran dan hadis, selanjutnya ada pemahaman lain bahwa karena investasi bukan bagian dari aktivitas ekonomi atau muamalah material, sehingga semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah dilakukan kecuali dengan adanya yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI nomor 7 tahun 2000. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baiklah, di sini saya Niko Pratama akan menjelaskan prinsip syariah dalam investasi yang ditulis oleh Aziz pada tahun 2010. Yang pertama, tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram. Usaha haram di sini seperti penjualan kamar, penjualan daging babi, penipuan, perjudian, dan lain-lain itu dilarang. Yang kedua, tidak menzolimi dan tidak pula dizolimi. Nah, jadi tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Ketiga, keadilan distribusi pendapatan. Jadi pada awal pembentukan akad terdapat distribusi pendapatan yang harus adil. Lalu tidak ada unsur riba, masyarakat atau perjudian, ker atau ketidakjelasan, tadlis atau penipuan, dor atau kerusakan, dan tidak mengandung maksiat. Jadi investasi pada prinsip syariah ini harus baik, benar-benar baik. Dan terakhir, transaksi dilakukan atas dasar sama-sama ridho. Jadi tidak bisa investasi dilakukan dengan terpaksa. Lalu ada akad-akad dalam investasi syariah. Yang pertama adalah akad musyarakah atau syirkah. Nah, akad ini dimaksudkan untuk penyertaan modal dari pemberi modal dapat berupa uang atau barang kepada penerima modal. Lalu akad mudharabah. Nah, di sini adalah bukti dari penyerahan modal baik berupa barang maupun uang kepada penerimanya. Lalu yang ketiga, ijarah. Ijarah itu adalah suatu akad yang menjelaskan bahwa pihak pemberi modal itu memberikan nilai tambah modalnya itu kepada orang yang menerima modalnya. Lalu kafalah. Kafalah ini adalah akad yang menjamin bahwa pihak yang menerima modal akan dapat mengembalikan modal yang diberi oleh pemberi modal. Lalu ada wakalah. Wakalah ini adalah kuasa. Jadi pihak pemberi modal itu memberikan kuasa kepada pihak penerima modal untuk menggunakan modalnya untuk usaha atau untuk investasi.
Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.